Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiha Kotrunada dengan NPM 23106310800061 kelas 3A. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis cerpen saya. Hasil analisis ini mencakup unsur intrinsik dan ekstrinsik melalui tinjauan sosiologi sastra. Baik, yang pertama, latar belakang. Nah, sastra merupakan media inspirasi dan ekspresi estetis yang memungkinkan pengarang menyampaikan pengalaman hidup yang bermakna dari sudut pandang pribadi maupun sosial, dikutip dari Kartika Sari dan Suprapto tahun 2018. Nah, salah satu genre prosa adalah cerita pendek atau yang biasa disingkat cerpen, memiliki alur tunggal, tokoh terbatas, serta latar sederhana, namun mampu mengangkat konflik dan tema yang kuat. Dikutip dari Sumarjo dalam Amalia dan Fadikasari tahun 2022, serta Pu dalam Nurgiantoro tahun 1998. Analisis cerpen ini akan mencakup unsur intrinsik dan ekstrinsik dengan pendekatan sosiologi sastra untuk menggali cara pengarang menggambarkan dan mengkritik struktur sosial seperti keberagaman etnis, peran gender, serta dinamika kekuasaan. Dalam makalah ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah unsur intrinsik seperti tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa mampu membentuk makna dan pesan yang disampaikan dalam cerpen tersebut. Lalu yang kedua, apakah masalah sosial yang diangkat dalam cerpen tercermin melalui unsur intrinsik dan sejauh mana unsur-unsur tersebut mampu menggambarkan realitas sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, kajian pustaka. Dalam makalah ini terdapat tiga literatur. Yang pertama, cerita pendek atau cerpen yang bersumber dari Nurgiantoro dan Nur Hadi, serta Edgar Allan Poe dan Novianti. Lalu yang kedua, unsur intrinsik dan cerpen menurut Nurgiantoro tahun 1998. Dan yang terakhir adalah sosiologi sastra karena tinjauan analisis ini untuk ekstrinsik melalui sosiologi sastra, makanya literatur sosiologi sastra dimasukkan ke dalam kajian pustaka. Adapun kajian sosiologi sastra ini menurut Brinkerhoff dan White serta Pitini Sorokin dalam Zaitun 2016. Subjek dan objek penelitian. Nah, yang pertama, subjek. Sasaran pengumpulan informasi ini adalah teks cerpen Daerah Tak Bertuhan karya Fahruna Sema Jabar. Lalu untuk objeknya, fokus utama yang dianalisis dalam studi ini yaitu unsur intrinsik dalam cerpen Daerah Tak Bertuhan karya Fahruna Sema Jabar. Dan analisis ini akan mencakup tema, alur, penokohan, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat yang terdapat dalam cerpen tersebut. Lalu, pengarang dan karyanya pada video ini saya persingkat saja untuk biografinya. Jadi Fakhrul Nasema Jabar merupakan seorang penulis esai, puisi, dan cerpen yang lahir di Tanjung Barulang pada tanggal 18 Januari tahun 1959. Nah, Fahrunas menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Riau dan melanjutkan karirnya sebagai sastrawan, jurnalis, dan menjadi dosen Fakultas Perikanan Universitas Riau. Nah, salah satu karyanya adalah cerpen yang saya analisis ini, yaitu cerpen yang berjudul Daerah Tak Bertuhan. Selanjutnya, ini sudah masuk ke dalam bab 2, yaitu analisis unsur intrinsik cerpennya. Yang pertama, bagian pertama adalah sinopsis cerita pendek. Jadi cerpen ini bercerita tentang Daud, seorang perantau Melayu di Singapura yang meninggalkan kampung halamannya di Riau karena patah hati. Nah, di Singapura ia menjalani kehidupan yang mapan, sudah bekerja, namun tetap hidup sendirian. Suatu hari Daud bertemu kembali dengan sahabat lamanya yaitu Sahlan dan bersama-sama mereka berkelana di kawasan sama-sama sedang dalam cerpen sama-sama sedang berada di kawasan hiburan malam, yaitu di lorong-lorong Singapura yang penuh kegemerlapan. Ini menggambarkan konflik batin, pengorbanan, dan makna cinta yang tulus meskipun cinta itu tidak berbalas sesuai harap. Selanjutnya, analisis unsur intrinsik yang pertama, yaitu adalah tema. Dalam cerpen ini terdapat dua jenis tema, tema utama ya atau mayor dan tema pendukung atau minor. Baik, yang pertama tema utama yaitu kehampaan spiritual dan krisis moral. Cerpen ini menggambarkan perjalanan Daud yang hidup di tengah lingkungan yang penuh dengan godaan dan jauh dari nilai-nilai moral serta spiritual. Dialog antara Daud dan Sahlan menunjukkan kondisi masyarakat yang terjebak dalam dosa dan kehilangan kepekaan terhadap nilai-nilai agama. Lalu tema pendukung, terdapat dua tema pendukung sekaligus. Yang pertama adalah pencarian identitas dan makna hidup. Lalu tidak hanya merantau untuk mencari kesuksesan materi, tapi
tetapi juga untuk menemukan jati dirinya dan mengatasi kekecewaan emosional akibat cinta lamanya, tersebut menjadi bukti bahwa perjalanannya bukan sekedar pencapaian materi, tetapi juga untuk mencari identitas yang belum selesai. Tema pendukung yang terakhir adalah pengorbanan dan kesetiaan. Tema ini menonjolkan melalui pengorbanan besar sang tokoh utama, yaitu Daud, yang mendonorkan ginjalnya kepada Salama, dan tindakan ini menunjukkan bahwa kesetiaan dan pengorbanan dapat menjadi inti dari pengalaman cinta manusia. Analisis yang kedua, analisis unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh. Dalam cerpen ini dibagi menjadi dua jenis tokoh, yaitu tokoh utama dan juga tokoh pendukung. Tokoh utamanya adalah Daud. Daud tinggal di Singapura setelah meninggalkan kampung. Tokoh ini digambarkan penuh dengan emosional, pengorbanan, dan kesetiaan. Lalu dalam cerpen ini juga diceritakan Daud ini sulit melupakan Salamah yang menjadi tokoh pendukung dalam cerpen. Lalu Daud juga berkorban dengan mendonorkan ginjalnya untuk Salamah. Baik, tokoh pendukung yang pertama adalah Sahlan. Sahlan ini berperan sebagai tokoh pendukung yang menjadi penjaga moral dalam cerita. Dan karakter Sahlan ini ditampilkan sebagai pengingat yang tegas dengan perspektif logis dan spiritual. Lalu yang kedua, Salamah, cinta lama Daud dan satu-satunya tokoh perempuan dalam cerita ini. Nah, meskipun jarang terlibat langsung, namun peran Salamah ini mampu membangun konflik batin sang tokoh utama yaitu Daud, dan kutipannya ini relevan. Lalu ya, tokoh pendukung selanjutnya adalah Hashim. Jadi Hashim ini merupakan suami Salama dan seorang pembalap kayu sukses yang kemudian terhalang oleh hukum bisnisnya ini. Dan tidak mampu dalam cerita ini digambarkan Hashim ini tidak mampu untuk mengobati penyakit Salama, lalu memicu konflik batin bagi Daud yang akhirnya menjadi penolong. Lalu Centeng Tionghoa dan perempuan lorong. Tokoh ini melambangkan kehidupan malam di Singapura dan menggambarkan godaan duniawi dan menunjukkan sisi gelap tempat yang Daud dan Sahlan sebut sebagai daerah tak bertuhan itu. Lalu yang terakhir, tokoh pendukungnya adalah masyarakat kampung. Walaupun masyarakat kampung ini perannya tidak langsung, namun signifikan dalam menyoroti aksi heroik Daud. Dapat dibuktikan melalui kutipan kabar pengorbanan Daud itu benar-benar menjadi buah bibir orang sekampung. Nah, masyarakat kampung ini berfungsi sebagai elemen sosial yang mencerminkan reaksi masyarakat terhadap keputusan Daud dan memperkaya tema sosial dalam cerita. Analisis unsur intrinsik selanjutnya adalah alur atau plot. Dari cerpen ini menggunakan alur campuran yang mencakup kilas balik dan peristiwa-peristiwa masa kini yang dapat membangun konflik batin, emosi, hingga perjuangan tokoh-tokohnya. Nah, hal ini menggambarkan realitas kehidupan yang penuh ketidakpastian, membuat cerita menjadi kompleks dan syarat makna emosional. Dan kedua kutipan ini menunjukkan latar belakang motif Daud, menggabungkan masa lalu dan harapan di masa depan dan merupakan bentuk kilas balik. Lalu kutipan yang kedua menampilkan kenangan masa lalu dan terus membayangi pikiran Daud, menunjukkan konflik emosional yang tidak selesai. Analisis unsur intrinsik selanjutnya adalah latar. Dalam cerpen ini terdapat tiga jenis latar. Yang pertama latar tempat, terdapat tiga. Yang pertama lorong-lorong di Singapura, yang kedua masih di dekat lorong, dan yang terakhir adalah vihara. Latar waktu tidak disebutkan secara eksplisit, namun menunjukkan suasana malam melalui aktivitas tokoh-tokohnya. Lalu yang terakhir, latar sosial budaya, terdapat tiga. Yang pertama ada ketegangan antara nilai budaya melalui Melayu dan lingkungan materialistis. Lalu yang kedua, norma pengorbanan dan kepedulian sosial dalam budaya Melayu. Yang budaya yang terakhir adalah kehidupan urban tidak bermoral sebagai kontras dengan budaya Daud. Lorong-lorong menggambarkan kontras kehidupan penuh dosa dengan norma yang ada dalam diri Daud. Ini dan analisis unsur intrinsik yang selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, cerpen daerah tak bertuhan menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, di mana narator berada di luar cerita, tetapi memiliki akses penuh ke pikiran, perasaan, dan tindakan para tokoh, terutama tokoh utama yaitu Daud. Dengan sudut pandang ini, pembaca dapat memahami lebih dalam dinamika konflik batin para tokoh. Selanjutnya, gaya bahasa. Cerpen ini banyak menggunakan gaya bahasa metafora untuk menggambarkan perasaan tokoh secara mendalam dan memperkuat konflik moral serta emosional. Nah, Fahrunas Jaber juga memanfaatkan ironi, sindiran, dan gaya bahasa sehari-hari dengan dialek Melayu yang memberikan keaslian pada para karakter dan dialog. Lalu selanjutnya amanat. Terdapat tiga amanat
yang dapat diambil dari cerpen ini. Yang pertama, pentingnya kesadaran spiritual di tengah godaan duniawi. Dapat dibuktikan melalui kutipan itu pertanda Tuhan masih ada di sini. Ungkapan Daud menunjukkan bahwa meski berada di lingkungan yang jauh dari nilai-nilai agama, kesadaran akan Tuhan masih ada dan penting dipertahankan. Yang kedua, kesetiaan dan ketulusan cinta sejati. Yang menggambarkan ketulusan hati Daud yang memperkuat pesan bahwa cinta sejati mampu melampaui ego dan diwujudkan melalui pengorbanan. Amanat yang terakhir adalah kehidupan materialistis tidak menjamin kebahagiaan sejati. Nah, amanat ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual untuk mencapai kebahagiaan sejati. Lalu memasuki bab ketiga yaitu analisis unsur ekstrinsik dengan tinjauan sosiologi sastra. Yang pertama, penggambaran realitas sosial. Dalam cerpen dari Data Bertuhan karya Fahrunas ini menggambarkan realitas sosial yang kompleks di wilayah yang menjadi latar cerita. Nah, kutipan ini menggambarkan suasana yang penuh ketegangan dengan lorong-lorong gelap yang dipenuhi oleh keramaian yang menandakan sebuah lingkungan sosial yang keras dan tidak ramah. Interaksi antara individu dalam ruangan ini menggambarkan ketegangan sosial yang tinggi, menciptakan atmosfer yang berbahaya bagi karakter-karakternya. Selanjutnya, deskripsi sosial. Konflik dan ketegangan sosial. Konflik internal yang dialami oleh Daud sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan emosionalnya. Keputusannya untuk mendonorkan ginjal kepada Salama, mantan kekasihnya, mencerminkan dilema moral yang ia hadapi, serta bagaimana tindakan individu ini dapat menimbulkan berbagai reaksi sosial. Lalu konflik sosial dan dalam cerpen. Konflik sosial dalam cerpen ini ada tiga. Yang pertama konflik antar sosial. Konflik kelas sosial ini atau antar sosial ini dalam cerpen terlihat jelas melalui penokohan dan ruang tempat tinggal yang menggambarkan ketimpangan sosial. Lalu yang kedua, konflik individu dengan masyarakat. Nah, konflik individu dengan masyarakat ini tercermin dalam ketegangan antara nilai-nilai moral karakter-karakter dalam cerita dan realitas sosial yang dihadapi. Dan ini sosial dalam cerpen yang terakhir adalah konflik internal dalam diri karakter. Konflik internal yang paling mencolok dalam cerpen ini adalah dilema moral yang dihadapi oleh Daud. Dapat dibuktikan oleh kutipan ini. Konflik ini mencerminkan ketegangan antara keinginan pribadi dan norma-norma sosial yang berlaku. Lalu yang terakhir dari bab 3 ini adalah peran karya sastra dalam masyarakat. Jadi karya sastra yang dimaksud adalah cerpen dari Data Bertuhan ia memainkan peran penting dalam membentuk cara individu memahami realitas sosial di sekitar mereka. Nah, melalui cerpen ini, Harun Majabar memberikan kritik sosial yang mendalam mengenai ketimpangan kelas, moralitas, dan konflik dalam masyarakat. Karya sastra tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga menjadi alat untuk merefleksikan dan mengkritik kondisi sosial yang ada. Maka dapat disimpulkan dari hasil analisis, baik analisis unsur intrinsik ataupun ekstrinsik, menunjukkan bahwa cerpen dari Data Bertuhan ini merefleksikan pergulatan batin, konflik sosial, dan krisis spiritual yang dialami oleh tokoh utama yaitu Daud di tengah masyarakat urban yang materialistis. Penggunaan alur campuran dan unsur-unsur intrinsik seperti latar tempat yang kontras, tema spiritual dan cinta yang tak terbatas, serta tokoh-tokoh dengan nilai moral yang berbeda memberikan kedalaman pada narasi cerpen. Dan jadi secara keseluruhan, pembahasan hasil analisis ini memperlihatkan bagaimana cerpen yang saya analisis mampu menciptakan cerminan realitas sosial sekaligus menyampaikan kritik terhadap degradasi moral masyarakat urban. Kesimpulan ini merupakan bagian terakhir dari presentasi hasil analisis saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.